Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Bertemu lagi dengan Ibu. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan yang kemarin, yaitu mengenai sudut berelasi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas kuadran dan nilai trigonometri. Nilai trigonometri sudut istimewa ini adalah kita mencari nilai trigono yang nilainya berada di antara 0 sampai 90 derajat. 0 sampai 90 derajat itu ada di kuadran berapa sih? Kuadran pertama, makanya semuanya positif. Lihat hasilnya, ini semuanya adalah positif. Kemudian gimana Bu kalau kita mau cari nilai trigonometri tapi nilainya lebih dari 90 derajat? Misalnya 180 atau 270 atau 360, pokoknya yang lebih dari 90 derajat. Itu akan kita pelajari dengan menggunakan metode sudut berelasi. Artinya kita hubungkan antara si sudut istimewa ini atau si 90 derajat ini supaya mendapatkan nilai dari trigonometrinya. Tapi tentu nanti jawabannya tidak positif semua, karena di sini sudah Ibu jelaskan yang nilainya positif kalau di kuadran kedua itu hanya sin dan kosekan. Yang lainnya negatif. Yang nilainya positif di kuadran ketiga itu hanya tangen dan kotangen, berarti sisanya semuanya negatif. Dan di kuadran 4 yang bernilai positif itu adalah sikos dan sekan, seperti itu. Jadi langsung saja ya. Ini kita masih membutuhkan teori ini ya. Maksudnya khawatir kalian lupa, Ibu ingatkan kembali ya, Ibu taruh aja di sini. Jadi yang pertama dari sudut berelasi ini Ibu tuliskan aja dulu ya. Ibu tuliskan sudut-sudutnya. Jadi yang berelasi itu yang lebih dari 90 derajat gitu. Kalian bisa perhatikan ini sudah Ibu buat ya. Banyak sekali Bu. Nah di sini Ibu pisahkan dulu ya. Ada yang 180, 360, 90 dan 270. Nah, dari semuanya ini pada saat kita lihat untuk yang 180 dan 360 ini tetap ya. Tetapnya gimana? Kalau 108 sin 180 dia tetap sin, cos dia tetap cos, tangen tetap tangen. Ini juga sama, semuanya tetap. Tapi kalau yang kita lihat di sini, kalau dia gunakan 90 dan 270 dia berubah. Yang tadinya sin jadi cos, cos jadi sin, tangen kotangen, kotangen jadi tangen, sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Yang 270 juga sama. Jadi ada dua aturan. Kalian bisa pakai yang tetap atau pakai yang berubah. Di sini Ibu buat aja ya, ini gunakan yang tetap. Kalau ini ada perubahan atau ini berubah. Terus tadi kan Ibu sudah sampaikan ya, ini itu untuk menghitung sudut yang lebih dari 90 derajat. Artinya nanti ada yang positif, ada yang negatif. Berarti ini Ibu buat keterangan positif atau negatif tergantung kuadran. Di sini juga Ibu ambil positif atau negatif, artinya bebas kamu mau ambil ditambah atau dikurang tergantung dengan kebutuhannya. Kita langsung aja ke contoh soalnya mungkin ya, supaya kalian tidak bertanya-tanya. Contohnya seperti ini. Tentukan nilai dari berapa? Misalkan yang pertama sin 210. Wah, sin 210 saya nggak tahu Bu. Saya taunya cuma sin 90 misalnya 1. Nah, berarti ini harus kita gunakan sudut berelasi seperti apa? Berarti kamu ambil 210 itu dekatnya dengan siapa sih? Dekatnya dengan 180 Bu. Boleh. Atau dekatnya dengan 270 ya nggak? Misalkan kamu ambil yang 180. Berarti sin 210 itu sama aja dengan sin 180 ditambah berapa kira-kira?
Supaya nilai 210 berarti harus 180 ditambah dengan 30. Oke, berarti kita pakai ini kan. Sin 180 ditambah alfa. Alfanya di sini siapa? 30. Berarti ambillah jawabannya langsung sin alfa. Alfanya 30. Oh, ternyata nilai dari sin 210 itu sama aja loh dengan sin 30. Begitu. Jelas? Tapi kita harus ingat 210 ini kuadran berapa sih, Nak? 210 itu ada di kuadran berapa? 180 sampai 270. Berarti 210 di sini ada di kuadran ketiga. Berarti di sini kuadran ketiga yang positif itu siapa? Positif itu adalah si tangen. Berarti kalau sin gimana, Bu? Oh, kalau sin berarti bernilai negatif. Oh, nilai dari sin 210 itu sama aja dengan negatif sin 30. Terus diapain? Dihasilkan. Berapa nilai dari sin 30? Sin 30. Sin 30 nilainya setengah, berarti ini hasilnya adalah min setengah. Oke, bisa dipahami? Ya, misalkan, Bu, boleh nggak? Saya kan mau ngitung sin 210. Tapi kan Ibu tadi ambilnya yang 180, boleh nggak saya yang 270? Oh boleh, berarti sin, kalau kamu mau pakai 270, supaya jadi 210 harus kamu kurang kan? Iya nggak? Jangan kamu tambah, harus kamu kurang. Berarti kurang berapa? Kurang 60, Bu. Oh iya, kurang 60. Berarti kalau dikurang 60, sin 270 dikurang dengan 60. Kalau sin itu pakai 270 dia berubah kan ya? Ya berubah, yang tadinya sin jadi cos. Cos berapa? Ya cos 60 gitu. Tapi lihat lagi tadi, lihat soal aslinya. Ini 210 itu adalah kuadran ketiga. Ini kan kuadran ketiga. Jadi lihatnya dari soalnya ya, bukan dari sininya. Lihat dari sin di kuadran ketiga itu bernilai negatif. Berarti ini juga jawabannya negatif sin 60, cos 60. Cos 60 berapa sih? Cos 60 itu adalah setengah juga, Bu. Oke, berarti ini nilainya sama minus setengah. Oke, hasilnya sama. Artinya kamu mau pakai rumus yang tetap atau yang berubah, ini hasilnya sama aja. Bedanya begini, kalau misalkan yang tetap kita enak, nggak takut lupa gitu. Pokoknya kalau sin tetap sin, cos tetap cos. Kalau kita pakai yang 90 atau 270, ini khawatir kita lupa kalau sin itu nanti berubah jadi cos. Cos itu berubah jadi sin, seperti itu. Oke, coba lagi ya. Yang kedua misalkan, tentukan nilai dari cos berapa? 120 misalnya cos, atau jangan deh, cos 150 ya. Cos 150 berapa sih? Oke, cos 150. Kamu mau ambil yang mana? 150 dekatnya dengan siapa? 150 dekat sama ini, Bu, sama 180. Sama 90 juga dekat. Oke, boleh. Berarti kita ambil aja cos. Kalau Ibu ambil yang 180 berarti dikurang ya. Dikurang berapa? Kurang 30 gitu. Kalau ini kan pakai 180. Berarti kalau pakai yang 180 dia tetap ya. Yang tadinya cos tetap cos. Ambil ujungnya berapa? Cos 30 gitu. Lihat ini kuadran berapa 150? Ya kalau belum hafal Ibu kasih lihat nih. 150 itu di kuadran 2, Bu. Gimana nilai si cos di kuadran 2? Cos itu di kuadran 2 negatif. Ya berarti ini nilainya negatif. Gitu. Karena di kuadran 2 yang positif itu hanya sin. Berarti negatif cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Jadi hasilnya minus setengah akar 3. Gitu. Misalnya kamu punya jawaban lain. Kalau saya pakai cara lain, Bu, saya pakainya cos 150 itu kan sama aja kayak 90 ditambah 60, boleh. Tapi kalau pakai si 90 jangan lupa nanti berubah. Yang tadinya cos berubah jadi sin. Sin berapa? Ambil ujungnya, sin 60 gitu. Jangan lupa lihat 150 itu kuadran keberapa? Nih kuadran kedua, ya kan? Kalau kuadran kedua cos itu bernilai negatif. Kok cos, Bu? Ini kan sin. Iya, kita lihat soal awalnya ya. Jadi untuk menentukan kuadran berapanya, itu kita lihat dari soalnya. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Karena di sini ada min, berarti min setengah akar 3 gitu. Jadi kamu mau pakai yang tetap atau mau pakai yang berubah, hasilnya nanti akan tetap sama. Oke, bisa ya? Contoh lagi misalkan kita punya
cos berapa? 215 atau 225. Cos 225 atau jangan cos deh, tan. Oke, ini gue ganti tan 225. Oke, 225 itu dekatnya dengan siapa? 225 itu Bu dekatnya dengan 180 bisa atau 270 juga bisa ya. Ini Bu ambil salah satunya aja ya. Ibu ambil yang tetap aja ya nak ya. Ibu ambil yang tetap, berarti tan 180 dong ya. Ditambah berapa? Bisa nggak sih Bu kita pakai 360? Bisa sih, tapi kejauhan kan ya. Jadi hasil yang belakangnya ini harus tetap sudut istimewa gitu. Tan 180 ditambah dengan 45. Karena ini 180 berarti tetap ya. Yang tadinya tan tetap tan. Berarti tan 45. Jangan lupa 225 itu kuadran berapa? 225 itu ada di sini Bu, ada di antara 180 sama 270. Berarti kuadran ketiga. Kuadran ketiga gimana tan? Positif ya, berarti ini jawabannya positif tan 45. Tan 45 berapa? Tan 45 nilainya adalah 1 gitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai 360, boleh, cuma kalian ambil yang paling mendekati aja gitu. Kalau saya mau ambil 90 nggak bisa, karena nanti kalau tan 90 ditambah berapa supaya 225? Ya 135. Nah ini kebanyakan kan di sininya. Jadi yang di belakang ini atau si alfanya ini harus sudut istimewa, sehingga kalau 90 yang kita ambil tidak tepat. Makanya lebih tepat 180 atau 270 seperti itu. Oke, jelas ya? Ya, Ibu ambil contoh soal yang lainnya. Ya, di sini kita ambil contohnya ya. Misalkan ada soal nomor 3 ini, sin 105 kira-kira setara atau sama dengan yang mana gitu. Berarti kalau kita buat di sini ya jawabannya. Nih, sin ini Bu ambil aja contoh berikutnya ya. Ini contoh A, B, C. Oh, berarti ini berbeda aja. Ini contoh yang berbeda Ibu buatnya. Oke. Sin 105. Oke, sin 105 ini samanya dengan berapa? Kita lihat 105 itu lebih dekat dengan siapa sih? 105 itu lebih dekat dengan 90 ya. Oke, boleh kita pakai 90. Oke, misal berarti sin 90 ditambah berapa? Sin 90 ditambah 15. Oke, ditambah 15. Kalau sin ketemu 90 itu dia berubah jadi cos. Berarti jawabannya cos 15 derajat. Atau kalau 105 itu di kuadran berapa? 105 itu kuadran kedua. Gimana nilai sin? Positif. Berarti jawabannya cos 15 gitu. Tapi Bu cos 15 kok nggak ada? Oke, berarti kita pakai yang lain tadi. Sin 105 itu lebih dekat dengan siapa selain 90? Oh, lebih dekat dengan 180 ya. Berarti kalau mau pakai 180 dikurang berapa? Supaya hasilnya 105. Kurang 75. Nah, sin kalau ketemu 180 tadi apa? Berubah nggak? Kalau yang ketemu 180 sama 360 dia nggak berubah ya. Berarti sin tetap sin. Sin berapa? Sin 75 ambilnya. Tapi dia dari kuadran berapa? Kuadran 2 tadi Bu. Gimana nilai sin positif kan? Berarti jawabannya positif. Jadi jawabannya ini benar, ini benar. Tapi karena soalnya pilihan ganda harus kita cari yang sesuai. Yang sesuai itu jawabannya sin 75. Berarti ini. Gitu. Oke, bisa ya? Kita lanjut lagi. Misalkan yang diminta tentukan nilai dari cos 95. Cos 95. Nah, kita lihat aja di sini. Ya, dekatnya dengan siapa? Kan sebenarnya 95 dekatnya 90 kan? Berarti 95 itu adalah 90 ditambah 5. Tapi di sini kan nggak ada option 5 nih. Oh, berarti nggak pakai 90 nih. Kita pakai coba 180 ya. Cos 180. Harus dikurang berarti kan? 180 dikurang berapa supaya hasilnya 95? Berarti dikurang 85 gitu. Oke, dikurang 85. Cos kalau ketemu 180, pokoknya kalau ketemu 180 atau 360 dia tetap, berarti cos tetap cos. Berarti ambil ujungnya cos 85.
Nah, lihat 95 itu kuadran berapa, Nak? Oh, 95 itu kan lebih dari 90 ya. Iya, berarti lebih dari dia kan? Nah, berarti yang di antara 90 sampai 180 ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif itu adalah sin dan kosekan. Maka kalau nilainya cos itu bernilai negatif. Jadi, nilai dari cos 95 itu sama saja dengan min cos 85 gitu. Ini cuma minta dibentuk kesamaannya aja ya, nggak minta dihasilkan. Yang bisa kita hasilkan tanpa menggunakan kalkulator itu yang sudutnya 0, 30, 45, 60, 90. Ini bisa dihitung meskipun dia bukan sudut istimewa, tapi harus menggunakan kalkulator. Terus satu lagi. Tentukan nilai tangen 160. Nah, ini 160 itu dekat dengan 180 ya. Berarti tan 180 harus dikurang berapa supaya hasilnya 160? Ya, dikurang 20. Berarti 180 kurang 20 kan. Ya, jangan tulis di sini tan 160, hasilnya balik lagi dong ke sini. Kalau tan ketemu 180 dia tetap. Berarti ini tetap tan 20, gitu kan? 160 kuadran berapa? 90 sampai 180, berarti 160 ada di kuadran kedua. Gimana nilai tan? Gak ada Bu di sini tan, yang positif itu hanya sin sama kosekan, berarti tan bernilai negatif. Maka nilai tan 160 itu sama saja dengan min tangen 20. Yang ini dia jawabannya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami gak nih kira-kira? Ya, mudah-mudahan yang Ibu jelaskan atau yang Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya supaya nanti bisa kalian kerjakan soal-soalnya dengan baik. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.